Bab 3235. Kemana tim satu pergi? Apa yang telah terjadi? Mendengar teriakan itu, semua orang di restoran menoleh ke arah pintu, penasaran dengan apa yang telah terjadi. Secara naluriah, semua orang di bar meletakkan gelas mereka dan berjalan menuju pintu, ingin sekali mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi, saat mereka keluar, mereka semua terkejut. Teman mereka sebenarnya sedang membawa mayat, berjalan dari mobil. Dan mayat itu adalah mayat Treliso. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang melakukan ini? Seseorang melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat. Pasti Brigade Pengawal Pusat, mereka menembak gubernur, lalu membunuhnya. Bagaimana dengan jenazah Lin Yi? Dia juga meninggal, mengapa kita hanya menemukan jenazah gubernur? Ini adalah pertanyaan yang ingin dijawab oleh semua orang yang hadir. Sejak mengetahui kematian Lin Yi, mereka telah mencari jenazahnya, tetapi belum menemukannya. Meskipun keduanya merupakan penggeledahan, intensitas kedua jenis penggeledahan tersebut berbeda. Setelah seseorang meninggal, tidak perlu lagi mempertahankan intensitas sebelumnya. Karena tujuan telah tercapai. Harus diakui, rencana Tao Cheng membuahkan hasil yang sangat baik. Jika tidak, Zhang Chaoyue dan Xiao Bing tidak akan begitu berhasil dalam merebut peralatan medis. Tidak ada yang menyangka akan akhirnya menunggu jenazah gubernur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gubernur sudah meninggal, Maldi juga sudah meninggal, siapa yang akan memimpin misi selanjutnya? Kita harus melaporkan ini ke kantor pusat. Melihat jenazah Treliso, wajah semua orang dipenuhi kecemasan, bercampur dengan rasa takut. Mereka tahu betul bahwa keempat rangkaian pertempuran Brigade Pengawal Pusat memiliki pemimpin tim setingkat C. Namun mereka tidak hanya membunuh Maldi tingkat B, bahkan Treliso tingkat A pun tewas di tangan mereka. Jika mereka bertemu lagi dengan orang-orang ini di masa depan, mereka tidak punya peluang sama sekali. Sekitar 3 jam kemudian, pesawat yang membawa Brigade Pengawal Pusat telah terbang ke daerah perbatasan. Karena mereka berkomunikasi sebelumnya, mereka tidak perlu berganti pesawat dan dapat datang dan pergi dengan bebas. Pada saat itu, operasi untuk keduanya telah selesai. Meskipun berbagai indikator belum kembali normal, situasinya sudah tidak lagi mengancam jiwa. Sekarang tinggal menunggu mereka bangun. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 jam berlalu lagi, dan pesawat itu mendarat di bandara militer. Para petugas rumah sakit telah menunggu cukup lama. Ada juga anggota keluarga Liang. Melihat pesawat mendarat, Liang Ruoxu segera berlari mendekat, diikuti oleh Liang Chunxiao dan Shen Sui, yang juga mempercepat langkah mereka. Kakak ipar. Kelompok 1 adalah yang pertama turun dari pesawat. Melihat Liang Ruoxu, mereka semua terdiam, sedikit menunduk, dengan ekspresi bersalah. Kalian semua luar biasa, saya bangga pada kalian. Tapi kita tidak melindungi Lin Bro dengan baik, kata Xiao Bing. Dia adalah pemimpin timmu, jika dia membutuhkan perlindunganmu, dia tidak layak disebut sebagai pemimpin tim. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Luo Qi dibawa turun. Mereka masih terhubung dengan alat bantu pernapasan, wajah mereka pucat, dan tetap dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada bahaya bagi nyawa? Apakah akan ada dampak lanjutan? Untuk sesaat, Liang Ruoxu benar-benar berharap akan ada dampak lanjutan dari kejadian itu. Dengan begitu, tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas berbahaya ini di masa mendatang. Mereka telah melewati fase kritis, tetapi kapan mereka akan bangun, kita tidak bisa memastikan, mereka perlu pulih secara perlahan, kata Su Ting. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bukan kami yang bekerja keras, pemimpin Lin lah yang bekerja keras, kata Su Ting dengan tulus. Dia telah berkorban terlalu banyak. Memang itulah yang seharusnya dia lakukan. Liang Ruoxu membalikkan badannya, menyeka air mata di sudut matanya. Dia ingin menahan mereka, tetapi tetap tidak bisa. Seperti tanggul yang goyah, terbuka sebuah celah, dan tak bisa ditahan lagi. Shen Sui berjalan di belakangnya, dengan lembut menghiburnya. Kembalikan mereka seperti semula lebih penting daripada apapun, berhentilah menangis. Sialan, aku sudah muak, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya lagi. Seluruh anggota kelompok 1 menatap Liang Ruoxu, memahami suasana hatinya saat ini. Tenanglah, ini bukan tempat untuk kata-kata omong kosongmu. Liang Chunxiao berjalan mendekat, menatap Shen Sui dan berkata, kalian berdua masuk mobil dulu, ayo kita ke rumah sakit. Shen Sui mengangguk, membawa Liang Ruoxu kembali ke mobil. Liang Chunxiao menatap grup 1 dan grup 4, mari kita pergi bersama. Misi ini sangat bagus, sebuah pencapaian besar lainnya, biarkan Pak Tua Liu mengadakan pesta untuk kalian saat kita kembali. Terima kasih, pemimpin. Menanggapi dengan sopan, kelompok 1 tidak tahu harus berkata apa lagi. Ayo, masuk ke mobil, kita pergi ke rumah sakit.
Satu demi satu, anggota Brigade Pengawal Pusat juga naik ke mobil, menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Direktur beserta staf medis inti menyambut Lin Yi dan Luoqi, segera memeriksa luka dan cedera mereka, dan tidak menemukan masalah apapun. Sisanya adalah pemulihan dan perawatan. Lin Yi dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Segera, Liang Xianghe, dan Liu Hong juga bergegas mendekat. Melihat Lin Yi dan Luoqi pingsan, Liang Xianghe secara pribadi pergi untuk memahami situasi tersebut. Dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan obat-obatan khusus yang tidak tersedia untuk dijual. Untuk menyelamatkan Lin Yi dan Luoqi dengan segala cara. Setelah berkomunikasi dengan para dokter, ketiganya memanggil Tao Cheng. Bagaimana situasi di sana? Treliso dan Maldi sudah mati, cabang mereka dihancurkan oleh kita, dan menurut perkiraan konservatif, korban jiwa melebihi 30 orang. Liang Xianghe dan Liang Xianghe saling bertukar pandang. Mereka memahami situasi Treliso dengan baik. Sebagai salah satu dari 4 gubernur klub Banteng Darah, dia telah mencapai level A, setara dengan kekuatan kedai Teluyu. Tanpa diduga, dia pun meninggal. Apakah kamu melihat tubuhnya? Tidak, ini dikatakan oleh Lin Yi, dengan karakternya tidak ada ruang untuk kesalahan dalam hal-hal seperti itu. Dengan level Lin Yi saat ini, dia jelas bukan tandingan Treliso, kalau tidak dia tidak akan dikalahkan seperti ini, kata Liu Hong. Kurasa dia tidak akan melawan secara langsung, dia pasti menggunakan metode lain untuk menjebak Treliso sampai mati, kata Liang Xianghe. Bagaimanapun, itu akan dianggap sebagai melemahkan kekuatan hidup mereka, dan pengaruh global mereka akan menurun. Liu Hong dan Tao Cheng mengangguk, setuju dengan pandangan ini. Sebarkan berita ini dengan cepat, katakan bahwa Treliso telah meninggal. Keduanya memahami maksud Liang Xianghe. Di seluruh dunia, organisasi-organisasi besar berada dalam keseimbangan yang aneh. Sekarang dengan melemahnya kekuatan Blood Bowl Club, organisasi lain pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang, mengurangi tekanan pada pihak kita, dan mungkin memicu api untuk menurunkan mereka menjadi kekuatan kelas 2. Saya akan mengaturnya sekarang, kata Liu Hong. Liang Xianghe mengangguk, kemana grup 1 pergi, aku punya beberapa pesan untuk mereka. Tao Cheng melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun dari grup 1. Hah, mereka semua pergi kemana? Bab 3236. Menentang otoritas. Bos, apa yang Anda cari? Seorang anggota kelompok keempat melihat Tao Cheng melihat-lihat dan bertanya dengan santai. Apakah Anda melihat anggota kelompok pertama? Grup pertama. Anggota kelompok keempat bergumam, saat kami datang ke rumah sakit tadi, kami melihat mereka. Pergilah dan temukan mereka, kata Tao Cheng. Kumpulkan semua anggota kelompok pertama ke sini, tetua Lu punya sesuatu untuk mereka. Anggota kelompok keempat pergi, dan Liang Xianghe serta 2 orang lainnya kembali ke bangsal. Lin Yi dan Luoqi masih dalam keadaan koma. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, membunuh Treliso bukanlah hal yang mudah, kata Liang Xianghe. Sekalipun Lu Yutea House datang, dia hanya bisa mengalahkannya, bukan membunuhnya. Liang Xianghe sedikit sentimental, saat aku masih di level C, aku tidak memiliki kemampuan seperti dia. Jangan sebut-sebut dia, bahkan Lin Jingzhan pun tidak bisa mencapai ini. Liang Xianghe tersenyum, lalu menoleh ke arah Luoqi dan berkata, gadis kecil ini juga mengalami luka parah, mereka pasti bekerja sama, sungguh terpuji. Kita harus mengajukan permohonan penghargaan kelas 1 untuk mereka. Liang Xianghe mengangguk, ini memang masuk akal. Tepat saat itu, pintu bangsal didorong terbuka, dan anggota kelompok keempat masuk. Bos, kami tidak dapat menghubungi anggota kelompok pertama. Tidak bisa menghubungi mereka. Kami keluar mencari mereka, tidak melihat siapapun, dan memanggil, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan mereka semua menyadari bahwa mereka mungkin telah kembali beraksi. Liang Xianghe melirik Liu Hong. Hubungi mereka. Liu Hong mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Sui Qiang. Setelah beberapa kali berdering, panggilan itu diangkat. Bos Liu. Kalian di mana? Cepat kembali, kata Liu Hong dengan tegas. Kami akan kembali dalam beberapa hari. Jangan main-main, cepat kembali ke sini, atau kalian semua akan dimarahi. Baiklah. Liu Hong. Kalian semua sialan. Berikan teleponnya padaku. Liu Hong hendak mulai mengumpat tetapi dihentikan oleh Liang Xianghe, yang mengambil ponselnya. Ini Liang Xianghe. Tetua Lu. Jelas terlihat, setelah mendengar suara Liang Xianghe, nada bicara Sui Qiang menjadi serius. Cepat kembali. Baik, kami akan kembali sekarang. Liang Xianghe menutup telepon dan mengembalikannya kepada Liu Hong. Orang-orang ini semakin tidak patuh, kata Liu Hong. Hanya tetua Lu yang dapat menyelesaikan masalah seperti ini.
Menurutmu mereka benar-benar akan kembali? Liu Hong dan Tao Cheng memandang Liang Xianghe. Mereka hanya mengulur waktu, nanti, mereka akan bilang mereka terlambat di jalan dan kembali larut malam, Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Para bajingan ini sudah tidak punya rasa hormat terhadap aturan lagi, kata Liu Hong. Saat mereka kembali, saya pasti akan memberi mereka teguran keras. Mereka bahkan tidak takut meninggalkan Brigade Pengawal Pusat, jadi apa gunanya memarahi mereka, kata Liang Xianghe. Begitu Lin Yi bangun, suruh dia mengumpulkan anggota kelompok pertama, sementara itu, awasi situasi mereka dan berikan dukungan tembakan. Setelah menyelesaikan urusan di rumah sakit, Liang Xianghe dan Liang Xianghe pun pergi. Pada saat yang sama, anggota garda pusat mulai mundur satu persatu, hanya menyisakan keluarga Liang untuk merawat Luoqi. Dengan cara ini, 1 hari dan 1 malam berlalu. Keduanya tetap dalam keadaan koma. Liang Ruoxu tetap berada di sana sepanjang waktu, tidak pernah beranjak. Tepat pada siang dan malam itulah berita kematian Treliso menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pulau Tilia, di tepi wilayah Wuren. Para anggota poker telah beristirahat di sini selama seminggu. 1 kilometer di depan terbentang area luas yang luas. Bahkan Lin Jingzhan pun tak berani melangkah terlalu mudah, ia berencana mempersiapkan diri secara menyeluruh terlebih dahulu. Teman-teman, ada berita besar dari luar, kata Monica. Anak bos membunuh Treliso. Setelah mendengar berita ini, semua orang di poker terkejut. Treliso adalah gubernur klub Blood Bowl, dengan kemampuan setara level A, seorang ahli yang tangguh. Fakta bahwa Lin Yi berhasil membunuhnya memang mengejutkan. Apakah anakku yang melakukan ini? Omong kosong. Lin Jingzhan berkata sambil dengan santai memakan biskuit padat. Informasi ini berasal dari dalam klub Blood Bowl, tidak ada alasan bagi mereka untuk mendiskreditkan Brigade Pengawal Pusat. Saya tidak mengatakan mereka meremehkannya, hanya saja dia berada di level C, bahkan jika dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak akan bisa mengalahkan Treliso yang berada di level A. Bagaimana kau tahu dia masih di level C? Tanya Song Jinmin sambil menghisap rokok elektriknya. Dia sudah lama berada di level C, pindah ke level B itu wajar. Lin Jingzhan tidak mengatakan apa-apa, mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Namun, berada di level B dan mengalahkan Treliso yang berada di level A masih terasa tidak masuk akal. Jangan lupa, ketika dia berada di level C, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan level B. Situasinya berbeda, kata Lin Jingzhan. Meskipun dia baru mencapai level B, dia baru saja sampai di sana, sementara Treliso sudah berada di level A selama bertahun-tahun. Saya rasa itu mungkin kemenangan yang tipis, dan dia mungkin juga terluka. Anda seharusnya menelepon dan menunjukkan keprihatinan. Hidup dan mati adalah takdir, kekayaan berasal dari surga, aku tidak akan mengkhawatirkan hal-hal seperti ini, kata Lin Jingzhan dengan acuh tak acuh. Tetapi jika istrimu mengetahui bahwa kamu mengabaikan hal-hal yang menyangkut dirinya, dia mungkin akan merasa tidak senang. Berikan teleponnya padaku. Negara Yinhua. Di tempat paling menonjol dalam pertunjukan Kabukiko, duduk seorang wanita bertubuh seksi. Pakaiannya sangat minim, memperlihatkan separuh dadanya yang berisi. Sekalipun penampil hari ini adalah seorang pelacur, dia tetap akan kalah pamor darinya. Sebagian besar tatapan pria tertuju padanya, tanpa ada yang disembunyikan. Dan orang ini adalah orang Afluo. Saat itu, dia berbaring santai di kursi, menyaksikan penampilan penyanyi di atas panggung, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Kemudian, seorang pria mengenakan celana jeans dan jaket hitam masuk. Dia duduk dengan tenang di sampingnya, tetapi tampak sangat berhati-hati. Bos, ada kabar bahwa kepala klub banteng darah untuk wilayah Asia Pasifik, Treliso, telah dibunuh oleh Lin Yi. Setelah mendengar berita itu, ekspresi Afluo yang sebelumnya tenang berubah, dan dia tiba-tiba menatap bawahannya. Apakah informasi tersebut akurat? Benar, seseorang melihat tubuh Treliso. Afluo langsung menepisnya, ekspresinya berubah serius. Meskipun Lin Yi kuat, dia jelas tidak mungkin membunuh Treliso, dia baru mencapai level A. Kecuali jika kedua Kapten Naga Api ikut campur, jika tidak, dia tidak akan bisa membunuhnya. Saya mendengar Treliso mengalami luka tembak, yang menunjukkan dia disergap, itulah sebabnya Lin Yi berhasil. Bab 3237. Tentara Tuhan beraksi. Setelah mendengar perkataan bawahannya, ekspresi Afluo menjadi jauh lebih tenang. Dia tahu Lin Yi kuat, tetapi pasti ada batasnya. Lawan level B bukanlah tandingan baginya, tetapi jika dia bahkan bisa membunuh lawan level A seperti Treliso, itu akan terlalu sulit dipercaya. Dan orang seperti itu mustahil ada di dunia ini. Sepertinya Treliso hanya kurang beruntung. Harus kuakui, strategi Lin Yi terlalu hebat, bahkan orang seperti Treliso pun bisa tertipu sampai mati olehnya, jadi yang lain sama sekali bukan tandingan baginya. Afluo mengangguk,
ekspresinya sangat serius, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli metode apapun yang digunakan Lin Yi untuk membunuh Treliso, faktanya Treliso sudah mati. Hasil dari masalah ini lebih penting daripada prosesnya. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat bahaya yang dihadapi Lin Yi telah meningkat secara signifikan. Bagaimana kondisi Lin Yi? Tanya Afluo. Lawannya adalah Treliso, saya rasa dia akan kesulitan untuk mundur tanpa cedera. Sepertinya dia cedera, dan cukup parah, dia sedang menjalani pemulihan di kota Jing. Bawahan itu melihat sekeliling dengan saksama dan merendahkan suaranya. Bos, ini mungkin kesempatan yang harus kita manfaatkan. Bagaimana situasi di sana? Semuanya sudah siap, orang-orang kami sudah diatur dan siap bergerak kapan saja. Afluo berdiri. Ayo, kita berusaha menciptakan perbedaan waktu. Afluo sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Saat Lin Yi terluka, dia perlu menangani tugas yang ada dengan baik. Cobalah untuk mengurangi interaksi dengannya di masa mendatang. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon bawahan tersebut berdering. Setelah diangkat, panggilan tersebut berlangsung kurang dari 1 menit sebelum berakhir. Bos, ada situasi lain di klub Blood Bowl. Pelan-pelan, ceritakan padaku. Divisi Asia Pasifik mereka telah diserang lagi, dan tampaknya banyak orang tewas. Bawahan itu berhenti sejenak dan berkata, pada saat kritis ini, seseorang yang menyerang klub Blood Bowl kemungkinan adalah kekuatan lain yang mencoba melemahkan kekuatan mereka. Belum tentu, bahkan jika mereka punya ide seperti itu, seharusnya tidak terjadi secepat itu, kata Afluo. Dengan acara sebesar ini, organisasi tersebut pasti akan mengirim seseorang terlebih dahulu, bertindak gegabah bisa membuat mereka dibunuh balik oleh klub Banteng Darah. Kalau begitu, ini agak aneh. Afluo memikirkannya, tetapi tidak dapat memahaminya. Ini bukan urusan kita, beritahu orang-orang di bawah untuk bersiap dan memulai operasi. 1 hari 1 malam lagi berlalu, Lin Yi terbaring tak bergerak di tempat tidur. Namun dibandingkan dengan hari pertama, kondisinya jauh lebih baik. Selain data yang ditampilkan pada ventilator, gerakan naik turun dadanya kini dapat terlihat. Setelah ronde tersebut, dokter dengan jelas menyatakan bahwa tingkat pemulihan Lin Yi lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mengingat situasi saat ini, dia bisa bangun kapan saja. Hasil ini membuat Liang Ruoxu tidak terlalu khawatir. Sambil memegang handuk basah, dia seperti biasa menyekat tubuh Lin Yi. Setiap kali melihat luka-luka di tubuhnya, dia tak kuasa menahan desahan. Dia ingin Lin Yi pensiun dari Brigade Pengawal Pusat dan menjalani kehidupan yang damai. Namun dia tahu, begitu Lin Yi memulai jalan ini, mundur bukanlah tugas yang mudah. Semuanya hanya bisa mengikuti arus, membuat seseorang tak berdaya. Saat Liang Ruoxu sedang melamun, suara Lin Yi membuat sarafnya tegang. Kamu sudah bangun. Lin Yi mengangguk pelan, air. Tunggu, nanti aku ambilkan untukmu. Liang Ruoxu bangkit untuk menuangkan air minum untuk Lin Yi dan menekan tombol merah di samping tempat tidur, siap memanggil dokter dan perawat untuk memeriksa kondisi Lin Yi. Setelah menuangkan air, Liang Ruoxu memberi Lin Yi sedikit tegukan. Sementara itu, dokter dan perawat bergegas datang. Kondisi fisiknya luar biasa, bisa bangun secepat itu, ujar dokter tersebut. Lin Yi memaksakan senyum, lukanya sedikit sakit, jadi dia tidak berani melakukan gerakan besar. Dokter mengiris perban pada luka, melakukan pembersihan sederhana, dan tidak menemukan masalah besar, lalu dia menoleh ke Luoqi. Dibandingkan dengan Lin Yi, luka yang dialaminya lebih parah. Dan kondisi fisiknya tidak sebaik Lin Yi, belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun semua indikator pada instrumen tersebut stabil, jadi semua orang tidak terlalu khawatir. Setelah memberikan beberapa instruksi, dokter dan perawat pun pergi. Namun, instruksi-instruksi ini pada dasarnya tidak berguna, karena Lin Yi sendiri adalah seorang dokter, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu kecelakaan kecil, biasanya saya tidak akan terluka, kata Lin Yi. Jangan membual, aku bahkan tidak mau memperhatikanmu, kata Liang Ruoxu. Lagi pula, aku punya anak laki-laki, aku tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Lin Yi menyeringai dan berbaring tenang di tempat tidur. Tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang, selain beristirahat dan memulihkan diri. Namun jika dipikirkan lebih dalam, dia memang disayangi oleh Tuhan. Pada saat kritis, tugas sistem tersebut secara tak terduga berhasil diselesaikan. Dan itu memberinya imbalan berupa kekuatan tempur tingkat B. Jika kedua hal ini tidak terjadi bersamaan, baik dia maupun Luoqi akan mati di tangan Treliso. Meskipun ia memperoleh kekuatan tempur tingkat B, bukan berarti ia bisa menantang orang-orang tingkat A. Ini adalah level yang benar-benar baru, dan bahkan dalam level yang sama, kekuatannya bisa sangat berbeda. Sebagai contoh,
jika dia bertemu Song Jinmin, dia mungkin akan menaklukkannya hanya dengan satu tangan. Dengan mengingat situasi saat itu, Lin Yi memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang orang-orang seperti Treliso. Biasanya, menggunakan metode dan strateginya untuk menipu orang biasa bukanlah masalah. Namun bagi seseorang seperti Treliso, hal itu mungkin tidak akan berhasil. Mentalitas dan wawasannya jauh melampaui anggota biasa. Dalam tugas serupa di masa mendatang, ia harus sangat berhati-hati. Dan kali ini, dia hanya bisa bersyukur karena mendapat keberuntungan. Tak lama kemudian, Liu Hong dan Tao Cheng tiba. Direktur Liu, ketua grup Tao. Melihat keduanya masuk, Liang Ruoxu menyambut mereka dan membuatkan teh untuk mereka. Kalian ngobrol dulu, aku mau keluar beli beberapa barang, ayo makan siang di sini, jangan pergi. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Tidak perlu. Liang Ruoxu mencari alasan untuk pergi, memberi mereka bertiga ruang untuk mengobrol. Liu Hong pertama-tama menatap Luoqi, lalu duduk di sebelah Lin Yi. Bagaimana kau bisa membunuh Treliso? Apakah Luoqi melancarkan serangan mendadak? Kudengar dia terkena serangan 2 kali. Kedua foto itu saya tambahkan belakangan untuk menghindari terlalu banyak mengekspos diri. Oh, kamu menambahkannya belakangan. Keduanya menatap Lin Yi dengan terkejut. Apakah kau membunuh Treliso dengan tangan kosong? Tidak sepenuhnya tanpa senjata, saya menggunakan pisau. Apa bedanya? Kamu ini orang aneh macam apa? Bagaimana kamu melakukannya? Karena saya mencapai level B, tapi itu hanya keberuntungan, kata Lin Yi. Jika dia punya kesempatan lain, mungkin akulah yang mati. Bab 3238. Analisis mendalam. Sudah mencapai level B. Keduanya sangat terkejut, saya selalu mengira Yuluo dan Ning Che akan menjadi yang pertama mencapai level B. Hei, mengatakan itu benar-benar mempermalukan saya, kata Tao Cheng. Jangan khawatir, abaikan saja detail-detail itu. Jadi itu murni keberuntungan, kata Lin Yi. Jika kita bertarung lagi, pasti tidak akan ada peluang. Saya paling tahu situasi saya sendiri. Jika saya bertemu seseorang yang baru saja naik ke tingkat A level, saya mungkin masih punya kesempatan. Namun lawannya adalah Treliso, yang sudah lama masuk ke level A, dan level ini sangat kompetitif, mengalahkannya murni karena keberuntungan. Untungnya, Anda menggunakan sedikit teknik menghalangi pandangan dan menambahkan beberapa pukulan, kata Liu Hong. Kurasa orang lain, setelah mengetahui hal ini, mungkin juga berpikir bahwa Treliso ditembak duluan, lalu terbunuh, jadi itu tidak menunjukkan kekuatanmu, dan kamu masih bisa mengecoh mereka di misi selanjutnya. Itulah yang sedang kupikirkan. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, kata Liu Hong. Segera hubungi dan panggil kembali grup 1. Kemana mereka pergi? Setelah mendengar perkataan Liu Hong, Lin Yi menyadari bahwa grup 1 telah pergi. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya menjadi yang pertama tiba setelah saya bangun tidur. Mereka kembali untuk membalaskan dendammu. Hah, membalas dendam untukku, kata Lin Yi dengan terkejut. Kamu tidak menghentikan mereka. Ketika kami menyadari ada yang salah, mereka sudah pergi, dan bahkan Tetua Lu pun tidak memanggil mereka kembali, kata Liu Hong. Cepat bawa mereka kembali, hanya karena sekarang tidak ada masalah bukan berarti akan selalu aman, mereka masih terlalu lemah dan hanya tahu bagaimana bertindak gegabah. Izinkan saya menggunakan telepon. Liu Hong menyerahkan telepon, sekaligus terhubung dengan Sui Qiang. Bos Liu. Cepat kembali ke sini. Bos, Anda sudah bangun. Setelah mendengar suara Lin Yi, nada bicara Sui Qiang Ming Xian berubah. Sementara itu, suara-suara dari anggota grup 1 lainnya juga terdengar. Bos, kapan Anda bangun tidur, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana kabar Luoqi, apakah dia sudah bangun? Apakah ada efek sampingnya? Kelompok 1 berceloteh dengan ribut, seperti kembang api, berderak tanpa henti. Hentikan basa-basi, saya akan kembali dalam 24 jam. Liu Hong kemudian menutup telepon dan mengeluh. Orang-orang di grup 1 Anda semakin sulit dikendalikan, mereka hanya mendengarkan Anda. Begitu mereka kembali, aku akan menyebarkan semangat Bos Liu, grup 1 selalu menjadi bagian dari grup 1 Brigade Pengawal Pusat, Lin Yi tertawa. Hentikan omong kosong ini, kata Liu Hong. Dalam keadaan normal, kau dan Luoqi sama-sama akan mendapatkan prestasi kelas 1, sementara grup 1 dan grup 4 akan mendapatkan prestasi kelas 2 grup tersebut, namun sekarang, dengan kejadian ini, lupakan prestasi kelas 2 grup kalian. Baiklah, saya akan mengikuti pengaturan organisasi. Adapun soal yang disebut jasa, Lin Yi sebenarnya tidak peduli selama grup 1 kembali dengan selamat. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar grup 2, ada petunjuk baru?
Mereka sudah sampai di lokasi dan bahkan memicu perhatian pihak berwenang setempat, dengan mengadakan jamuan makan untuk mereka. Baguslah, itu menunjukkan pengaruh kita masih ada, Lin Yi terkekeh. Setelah jamuan makan, kapan mereka akan berangkat, kapan mereka akan tiba? Mereka belum pergi, masih berbaring di hotel. Hah, apakah mereka diserang? Tidak, kata Liu Hong. Mereka makan makanan lokal dan mungkin keracunan air atau makanan, muntah dan diare selama berhari-hari. Hah, sampai mereka muntah dan diare, masakan Hasan pun tidak seburuk itu, kan? Setelah itu, saya juga menganalisisnya, sebenarnya, kalian memang beroperasi di lingkungan yang keras, tetapi makanannya tidak terlalu buruk, semuanya sudah didistribusikan sebelumnya, yang terburuk adalah biskuit padat dan makanan kaleng, apapun rasanya, setidaknya bersih, kata Liu Hong. Namun di tempat seperti itu, ceritanya berbeda. Hasan memperlakukan unsur-unsur seperti tabel periodik, dan mereka menelan virus dalam sekali teguk, muntah dan diare saja tidak terlalu buruk, Tao Cheng menambahkan, lebih menyakitkan lagi. Apa rencana ke depannya? Mereka semakin membaik akhir-akhir ini, kata Liu Hong. Yuluo mengatakan mereka butuh beberapa hari lagi untuk pulih sepenuhnya sebelum masuk. Dia selalu sangat berhati-hati. Untuk waktu yang lama, Lin Yi berpikir bahwa ketika Liu Hong pensiun, Qiu Yuluo adalah orang yang paling cocok untuk menggantikannya. Mereka harus berhati-hati, kata Liu Hong. Itu adalah hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, yang dapat dianggap sebagai Pulau Tiliam ini, kita harus berhati-hati. Aku semakin bersemangat dengan tempat itu sekarang, kata Lin Yi. Jika memang ada tulisan yang mirip dengan yang ada di pulau itu, apakah itu berarti seseorang dari sana pernah berkunjung dan membawa kembali tulisan-tulisan tersebut dari pulau itu? Sama seperti bagaimana orang-orang kita meniru barang-barang perunggu, tambah Tao Cheng. Itu memang suatu kemungkinan, kata Liu Hong. Mari kita lanjutkan analisis, kalian ikut berpartisipasi, kata Lin Yi. Jika tulisan di suku tersebut terverifikasi, maka selain Pulau Tilia, ada dua tempat di dunia yang memiliki hubungan dengannya. Keduanya menatap Lin Yi secara bersamaan, Liu Hong bertanya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Mengingat keadaan saat ini, dapatkah Anda yakin bahwa hanya dua tempat di dunia ini yang terkait dengan peradaban Pulau Tilia? Kata-kata Lin Yi seketika membuka proses berpikir mereka ke berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Baik dan buruk. Semuanya datang menyerbu. Sejenak, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran mereka, keduanya merasa otak mereka sedikit kewalahan. Seperti kusut yang membingungkan, tidak tahu harus mulai dari mana. Mari kita dengar pendapat Anda. Keduanya secara bersamaan menyerahkan tugas berat itu kepada Lin Yi. Tugas yang menguras otak ini sangat cocok untuknya. Mari kita mulai dengan sebuah asumsi, jika apa yang ada di dalam suku tersebut terkait dengan Pulau Tilia, maka semua spekulasi selanjutnya harus berlandaskan asumsi ini. Keduanya mengangguk, menunggu Lin Yi melanjutkan. Sebenarnya, makam perunggu yang kami temukan dan tulisan-tulisan di suku primitif itu memiliki kesamaan. Tatapan Lin Yi bertemu dengan tatapan mereka di udara. Mereka ditemukan terlambat dan sangat primitif. Setelah berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Makam perunggu yang kami temukan sebagian besar terdiri dari barang-barang perunggu dengan sedikit tulisan, mirip dengan yang ada di suku primitif tersebut. Keduanya merenung, tetapi tetap tidak mengerti maksud Lin Yi. Lin Yi menatap mereka, berbicara perlahan dan jelas. Kesamaan utama mereka adalah tingkat pemanfaatan yang sangat rendah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.